أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤال ومأمون إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح جميع أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى أمر سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وإلى روح مولانا الشيخ محمد رشد بن عبد الله بن طيب البنجري والشيخ محمد كشف الأنوار من أبي إسماعيل البنجري ولأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرابتنا وأصحابنا وجيراننا والنبي الوقوف علينا أجمعين وإلى أرواح جميع أخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذريتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله سبحانه وتعالى بفضله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا والمسلمين أجمعين التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة في صحة كاملة وعافية كاملة لعلة كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين memberi syafaat kepada yang 39 itu. Adapun tanda daripada wali-waliullah sebagaimana Sayyid Syekh Ahmad Ar-Rifai ditanya dengan bunyi pertanyaan bima yukhraful awliya'u fil qalbi. Wahai Tuan Guru Ahmad Rifai, bagaimanakah dikenal wali-waliullah itu di kalangan segala makhluk yang sangat banyak ini? Sedangkan wali-waliullah itu adalah beradanya di tengah golongan makhluk. Makhluk ini sangat banyak. Bagaimana saya bisa membedakan yang ini waliullah? Maka beliau menjawab, perhatikanlah pertama di lubuk kalam. Kalau mereka berkata, maka katanya itu manis, lemah dan lembut. Jauh seseorang guru yang menjadi wali daripada yang lain. Kata-kata seorang guru yang menjadi wali Allah itu manis didengar murid-muridnya, rasa enak didengar. Nomor 2, wa husni akhlaqi, baik perangai mereka. Tidak pemarah. Nomor 3, wa bisyahati wujuhihim, manis segala muka mereka. Kada para mutan. Nomor 4, wa saqawati anfusihim, murah diri mereka itu, suka membantu orang dengan diri masing-masing tugas. Ada yang membantu di bidang ta'lim, melajari umat sebagai warisnya Rasulullah SAW. Walaupun beliau mestinya istirahat karena uzur, tapi beliau mengorbankan diri beliau untuk melajari umat Rasulullah SAW dalam keadaan sakit. Menurut perintah dokter istirahat,
tapi beliau minta maaf kepada dokter supaya meneruskan tugas demi karena sakhawah, karena sifat murah. Nomor 5, waqillati i'tirabihim, tidak ada menentang apa-apa yang terjadi. Tidak ada i'tirab di dalam hati mereka. Nomor 6, wa qabuli 'udri man i'tazara ilaihi, menerima permintaan maaf dari orang-orang yang meminta maaf kepada beliau karena salah. Nomor 7, wa itmami syafaqati 'alal khalqi, sempurna maras kasihan kepada semua makhluk Allah, terutama orang-orang yang sakit. Beliau wali-wali sangat memperhatikan kepada keadaan orang yang sedang dilanda penyakit. Beliau membantu ongkos-ongkos orang yang berobat dan lain-lain. Makhluk-makhluk yang disayangi mereka, yang dimarasi mereka itu birrihim, barrihim wa fajirihim, baik yang ahli ibadah maupun yang banyak dosa besar. Khusus artinya orang-orang wali, tandanya di antara tandanya di sini adalah mengasihi sayangi makhluk Allah yang paling banyak dosa besar. Jadi kalau beliau mendengar atau melihat sendiri, menyaksikan bahwa ada seseorang laki-laki atau perempuan yang kelewat dosanya banyak, selalu beliau undang datang ke tempat beliau untuk diberikan syafaat. Karena beliau maras kasihan kepada umat Rasulullah yang banyak dosa, yang besar-besar dosanya. Rasulullah SAW pun bersabda, syafa'ati li ahli kabair min ummat. Aku tugasku ini menyelamatkan, memberi syafaat, mengasih sayang kepada umat-umatku yang banyak mempunyai dosa-dosa yang besar. Disinilah bedanya wali dengan ulama biasa. Kalau ulama biasa melihat ada orang yang berdosa besar, lalu dia menjauhi, bahkan dia memaki dan mencela. Tapi kalau aulia selalu memanggil orang-orang itu, diongkosi datang, disenyumi waktu berdagang, dipusus-pusus awalnya, menarik dengan magnetis atau magnet daripada itmam syafaqahnya itu kepada dia. Karena mereka itu adalah sudah berjiwa jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaati li ahli kabair. Oleh sebab itu kepada murid-murid guru yang sudah gurunya itu diangkat menjadi wali, janganlah bingung kalau gurumu, ustadzmu itu berhubungan dengan orang yang sudah dikenal bahwasanya orang itu adalah banyak berbuat dosa. Itu adalah memang tugas gurumu mengurusi orang-orang kaya. Jangan ada kita suudzon baik jahat sangka kepada guru.
kalau orang-orang yang sehat itu bisa bekerja sendiri untuk mencari nafkah. Tapi kalau orang yang sakit, siapakah yang membantu untuk mereka memberi nafkah kepada diri dan tanggungan mereka? Disinilah letaknya orang wali-wali. Kasih sayangnya selalu memikirkan dan membantu orang-orang yang seperti itu. Apalagi orang-orang yang sakit, itu adalah di dalam hati penyakit, bukan sakit yang di anggota lagi. Lebih-lebih lagi, apalagi kalau ada orang itu sakit dua-duanya, anggota luarnya jasmaninya sakit, ruhaninya lebih sakit lagi. Tidak tahu agama, tidak tahu istinja, tidak tahu wudu, tidak tahu sholat, tidak tahu sebagainya. Ini yang selalu satu demi satu dipanggil oleh seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan syafaat. Minimal artinya sekurang-kurangnya syafaat mereka itu adalah pandangan mata mereka sekali mata. Perhatikanlah, inna lillahi ibadah idza nazaru ila ahadin lam yashqa ba'daha abadan. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai wali-walinya. Apabila wali itu memandang sekali pandangan dengan mata beliau kepada seseorang, maka yang dipandang itu dirubah menjadi orang surga, padahal asalnya tulisannya orang neraka. Yang kedua, inna lillahi ibadah man nazara ilaihim nazratan lam yashqa ba'daha abadan wa hum ahlus. Bahwa Allah Ta'ala mempunyai wali-walinya. Siapa yang memandang dengan mata sekali kepada wali itu, baik memandang wajah beliau, baik memandang batis beliau, termasuk memandang foto beliau, satu kali pandangan, niscaya dia tiada cilaka seumuran. Mereka itu adalah orang yang dirahasiakan, yang disembunyikannya di golongan makhluk-makhluknya. Sesudah kita mengenal beberapa tanda-tanda wali tadi, pertama, kata-kata mereka lemah lembut. Dua, tidak pemarah. Tiga, pemesaman. Empat, murah diri. Lima, tidak ada ikhtiraf. Enam, pengampunan kepada orang yang minta maaf kepada mereka karena berbuat salah. Tujuh, sempurna kasih sayang kepada semua makhluk, terutama makhluk yang banyak dosa-dosa besar. Ditambah lagi, yaitu ridhahum bima yaskhatul awam min majalil maqdur. Mereka itu senang hati dengan menerima pujian-pujian Allah yang biasanya tidak sanggup, kurang biasa menyandangnya dengan ridho. Jadi wali-wali itu banyak dapat dalam musibah, nang kurang lain kada sanggup sabar menghadapnya, tapi beliau tenang-tenang saja menghadapi itu pujian-pujian tadi. Maka Syekh Muhammad bin Husin radhiyallahu anhu telah berkata,
Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu tidur. Aku bertanya, wahai Rasulullah, amalan-amalan ibadah-ibadah di dalam dunia ini sangat banyak. Maka tolong tunjukilah ulun ini amal yang paling afdal supaya ulun bisa mengerjakannya. Dijawab oleh Rasulullah SAW, bermula engkau duduk di majelis seorang waliullah sakadar separahan susu, atau sekadar memecah intalu yang mentah. Lebih baik duduk yang sebentar itu di majelis wali itu daripada engkau mengerjakan ibadah apapun mulai keluar di perut ibu sampai engkau mati. Ini umpama ada seseorang ngarannya A, nang seseorang ngarannya B. Nang bengaran A mulai keluar di paruh rumah ibadah siang seharian, malam semalam sampai mati, umurnya 100 tahun umpama. Kayak apa orang itu kebaikannya banyak, kita kada mau membayangkan. Adapun yang satu namanya si B. Ini si B ini tidak pekerjaan amalnya seperti si A tadi. Bukan siang malam ibadah, tidak. Tapi dia ini duduk di majelis seorang waliullah. Sebentar duduknya, sekadar memecah intalu mantah. Kalau intalu mantah itu kita ketek lawan kuku sudah baca. Sekadar itu aja duduknya itu satu mana duduknya. Nang kedua sekadar memarah susu separahan. Cret, sekadar itu. Kira-kira sedetik duduknya itu. Nah, maka si B ini diberi pahala lebih banyak dari si A. Apalagi kalau kita duduk di majelis wali 1 jam sempurna. Di dalam 1 jam itu berapa biji intalu nang kita baca. Apalagi duduknya itu sambil belajar ilmu, mendengar pulang kata-kata beliau. Apalagi melihat pulang wajah beliau. Apalagi bersalaman lawan beliau. Apalagi membaca salam kepada beliau, memberi salam assalamualaikum, yang disebutkan dalam hadis Nabi wa salamuka 'alal 'alim khairun min ibadati alfi sanah. Sekali memberi salam kepada orang alim pahalanya lebih banyak daripada beribadat 1000 tahun. Apalagi apabila melihat beliau dengan mata, kita sudah dirubah menjadi orang yang suada, orang yang beruntung. Padahal dahulunya kita termasuk orang asyqiya, orang yang binasa. Sebaliknya apabila kita bijak, kadang melihat lawan wali yang melihat kita sekali, maka sama. Kita dirubah menjadi orang yang suada, orang ahli surga. Dahulunya ahli neraka. Maka wali itu berada di tengah-tengah makhluk yang banyak ini. Adapun ciri-ciri khasnya yang disebutkan di atas itu. Kemudian Tuan Syekh Muhammad bin Husin nang badapat Nabi tadi lalu batakun hayyan
kana au mayyitan. Ya Rasulullah, waliullah itu nang kaya itu tadi hebatnya kurang nang duduk di majelis di satu mat diberi pahala nang saling banyakan. Apakah wali nang masih hidup ataukah nang sudah dikubur? Nabi menjawab hayyan kana au mayyitan, sama aja. Lalu ditafsirkan kata-kata ini oleh waliullah. Al-waqifu baina yaday al-wali yadaihi wa yaqulu tahta istiba'i syumurihi fa yakunu al-wali wasitatan ila Allah ta'ala fa yahsulu lahu bitilkal waqfah bi wasfil wali ma la yahsulu bi ibadatihi hatta yaqdir dan yataqa. Qala ba'dul ulama wa yakunu al-hasil ala qadri isti'dadil wali fa innal imdadat ala qadri al-isti'dad. Artinya itu tadi bahwa orang yang duduk di majelis wali itu dimasukkan di golongan wali itu dua. Jadi seorang wali tadi menjadi penjaga pintunya Allah. Begitu orang duduk di higa wali, wali memasukkan orang itu ke pintu Allah, jadi lewat dia masuk ke Allah Ta'ala. Nah, jadi duduk di samping wali di majelis wali tadi itu sama dengan kita itu ingin masuk ke hadrat Allah. Wali tadi wasitah beliau masuk kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ujar sambungannya di sini itu mengiring pangkat kawalian orang yang kita duduk di hadapannya. Kalau inya itu wali yang disebut kutub, lalu kita duduk di majelisnya satu mat itu tadi, maka kita ditulis menjadi wali kutub dua. Apabila inya wali abdal, maka kita ditulis menjadi wali abdal dua. Nah, adapun dalil dari perkataan wali-wali ini cukup kepada guru-guru yang sudah ada ilmunya mendengar hadis, yaitu man aktsara sawada qaumin fahuwa minhum. Barang siapa menambah hitungan satu golongan, maka dia termasuk golongan itu. Kalau orang wali itu ada satu, kita duduk di situ berarti menjadi dua. Jadi kita memperbanyak golongan, memperbanyak hitungan, maka kita termasuk golongan lebih kurang. Kalau misalnya di sana ada 100, kita masuk sehitung, jadinya 101, memperbanyak bagi 100 tadi, maka kita termasuk golongan kedua. Alhamdulillah, kita sekarang ini termasuk di dalam golongan penuntut ilmu. Dan sebentar lagi kita akan masuk di dalam golongan orang-orang yang sholat tarawih. Nah, insya Allah kalau Menteri Agama mengumumkan kena malam sanayan, niscaya kita malam sanayan itu sembahyang tarawih. Besok harinya kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Jadi ingatakan berataan yang mendengar hari ini bahwa masalah awal Ramadan dan awal Syawal itu sudah diputuskan oleh beberapa kali guru-guru kita bermusyawarah di tempat di Jakarta, yaitu putusannya bahwa yang menentukan awal Ramadan dan menentukan awal Syawal adalah Menteri Agama.
Jadi jangan ada lagi nambah macam-macam. Tunggu pengumuman Menteri Agama. Sebab di sana sudah diadakan dua kelompok. Pertama kelompok ahli hisab, yang kedua kelompok ahli ruqyah. Jadi diputuskan bahwa ahli hisab adalah sebagai awal. Itu. Kalau menurut hisab bulan ada harapan dilihat, maka rombongan ng ahli ruqyah keluar menjaga bulan. Tapi kalau menurut ahli hisab bahwa bulan tidak ada harapan dilihat, maka ahli ruqyah guringan aja katakan keluar. Nah, jadi sudah kita jangan memikirkan itu lagi. Nah, kita jangan lagi ada menelpon petakun pian hari apa puasa, pian hari apa hari raya, kada usah. Jadi sudah semuanya jangan ragu-ragu. Tunggu pengumuman Menteri Agama. Jelas? Nah, itu. Kembali kepada masalah berkumpul-kumpul di tempat-tempat yang baik, seperti di majelis ilmu, seperti sembahyang berjamaah, seperti sembahyang Jumat, seperti majelis zikir, seperti majelis membaca kitab, atau sembahyang tarawih, atau membaca Quran, macam-macam itu. Nah, yang kita harapkan di sana itu adalah hasil daripada kumpulan itu tadi. Di antaranya di sana ada waliullah subhanahu wa ta'ala, yang kita dengan berkat beliau mencapai pahala dan derajat nang kada kawa kita capai sendirian. Tumbang tumbalik ibadat mulai keluar dari parut sampai mati ada seberapa hasil, walaupun banyak banget. Adapun berkumpul-kumpul di majelis-majelis orang Islam, ada di sana wali saiko, kita melihat sidin atau sidin melihat kita, sudah luar biasa hasil daripada itu tadi. Kemudian disebutkan di sini bahwa ada seseorang murid datang kepada gurunya, lalu berkata, "Hai guru, ulun hendak ziarah ke makam Rasulullah." Menjawab, ujar guru, di dalam kitab disebutkan apabila air nang mustaqman dikumpulkan sedikit, maka jumlahnya menjadi 2 kullah, maka dia suci menyucikan. Lalu si murid tadi paham, air mustaqmal apabila dikumpulkan sedikit jadi 2 kullah, maka menjadi air yang suci menyucikan. Artinya apabila kita ini sendirian berziarah, maka mustaqmal tadi sedikit kada bisa suci menyucikan. Tapi apabila bakarubut kurang banyak, masing-masing mustaqmal seberataannya, tapi jadinya jadi 2 kullah, maka jadinya suci menyucikan. Maka si murid tadi kada jadi memakai niat yang asal hendak serongonan, lalu inya ziarah bersama-sama orang banyak. Paham kan? Lalu masalah ulang bacaan, misalnya berzikir. Ada murid ulun nak berzikir serongonan. Lalu guru menjawab, ujar guru, kalau ada pohon kayu nang kuat benar kayunya itu dan bahan itu,
Lamun nyawa serongonan hendak marubuhakan pohon kayu tadi, napa rasanya? Andai kada sanggup juga, ujar si murid, andai kata ulun sanggup, tapi uyun memakai tenaga nang habis-habisan, artinya uyuh. Nah, lamun nyawa marubuhakan itu banyak awal nyawa, sedikit sorong aja menunjul raba. Lalu paham si murid tadi, apabila nafsu kita nang jahat ini dibawa berzikir bersama-sama, maka seakan-akan zikir tadi sama-sama menunjul merabahkan nafsu nang jahat tadi. Maka mudah nafsu amarah hilang berkat bersama-sama berzikir tadi. Maka Nabi bersabda, alaikum bil jamaah fa inna yadallah ma'al jamaah. Nyawa hendaklah bakar rumput di dalam kebaikan, karena bantuan Allah turunnya di dalam bakar rumput. Ini kita cagarnya nih, meninggalkan bakar rumput nang hari Jumat Selasa, ya kan? Malam sanayan malam Jumat, ampih kalau nih mulut murdah, ampih pengajian ya kalau, tapi gantinya bakar rumput saban malam, yaitu batarawihan. Lawan bakar rumput saban baki sukan sumbayang subuh. Kena bakar rumput pulang tanggal 21 sampai tanggal akhir Ramadan tengah malam. Mulai setengah 2 malam mengadakan sembahyang hajat, sembahyang tasbih. Biasa aja lihat di masjid-masjid di langgar-langgar itu biasa aja, masing-masing aja nang mana nang parah lah, ya kan? Tenyaman namunnya parah ya kalau mengambil tempat nang parah aja kan tenyaman sedikit ya kalau, ya kehendak bakami behera nyaman, ya kehendak artinya makan minum nyaman. Men orang nang parah di langgar sini nah, kalau umpat beribadat misalnya dilanggar sini juga, lamun parut rasa sakit lak bayarannya menanjem bulik satu mat. Jadi nang parah aja ya kan. Insya Allah mana nang parah itu ambil nang parah. Al akrabun aula bil ma'ruf. Nang penting tadi adalah kita beribadah bersama-sama. Lalu ada pertanyaan, setiap orang sembahyang yang berjamaah diberi pahala beberapa ganda. Ada yang mengatakan hadisnya sama dengan sembahyang 25, ada yang sama dengan sembahyang 27 kali. Kalau orang sembahyang serongonan 25 kali, hadis yang sebutnya 27 kali, tapi serongonan sembahyang. Ada yang sembahyang berjamaah, maka lebih banyak pahala yang berjamaah itu daripada yang 27 kali serongonan atau 25 tadi. Kenapa jadi hadisnya ada 25, 27? Maksudnya itu tidak ada hitungan 27. Nang dimaksud di sini hanya sembahyang berjamaah lebih banyak pahala daripada sembahyang sendirian. Lalu ditanya apa hikmatnya? Apa hikmatnya? Nah, hikmatnya begini. Di sana ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibaca panjang kitabnya. Cuma keringkasannya aja. Keringkasannya aja diumpamakan seperti lampu listrik. Orang nang berkumpul di situ seperti lampu listrik, ada nang 5 watt, ada nang 10, ada 15, ada selawi, ada 50, ada 100, ada 500, ada 5.000 wattnya tadi berkumpul di situ berataan, maka cahayanya menjadi satu. Sesudah menjadi satu cahayanya misalnya sekian, lalu Allah Ta'ala mengumpulkan pahala itu sekian, lalu dibagi rata. Pahamlah? Umpamanya pian datangan ke sini,
masing-masing membawa pahala menggiring niat. Kan pahala itu menggiring niat. Lalu ini niatnya ini niatnya ini. Lalu niatnya diumpamakan nang kaya duit, ini nang kedua misalnya. Ada nang membawa sejampal, ada nang 2 jampal, ada nang macam-macam itu. Dibuat di dalam satu celengan. Sesudah itu lalu dihitung, lalu dibagi rata. Kesemuanya dapat rata. Itulah hasil daripada jawaban hikmah daripada disuruh berjamaah. Jadi kalau pulang orang wali Allah Subhanahu wa ta'ala bernapas 1 kali napas, berhinak sekali hinak. Kan orang berhinak itu sekali masuk, sekali keluar. Sekali napasnya orang wali diberi pahala lebih baik daripada ibadat orang yang beribadat seumur hidup. Lalu tuan wali ini banapas banaja hanyar baluman babacaan lagi sih, baluman tapakur lagi sih, baluman nazar lagi, baluman macam-macam ibadah lagi. Hanya hinak sidin manaraja, 4 sidin duduk di majelis itu sudah berapa duit yang dimasukkan sidin biasa dibagi kepada orang lain. Oleh sebab itu di dalam majelis yang baik-baik kita jangan bertingkah. Ulun rencana tadi hendak turun ke Langgar. Hari ini niatan hati selain daripada yang biasa-biasa niat, tambahannya hendak meminta ampun, minta maaf lawan pian berhadapan. Karena ulun nih odor sampai tadi Jumat kada kawa sembahyang di masjid, odor katanya menawak garing, jadi kada kawa datang ke Langgar. Mohon dimaafkan. Jadi kita kada berdapatan nanya lewat TV aja. Padahal niatan hendak. Adapun Ramadan kita mudah-mudahan doakan. Artinya ulun bisa umpat tarawih malam pertama. Adapun malam kedua dan seterusnya ulun di hadapan muhara lawang sini aja tarawih, membacakan doanya aja jalan tahun tadi. Insya Allah doakan. Mudahan Tuhan memberikan kita sama-sama terutama ulun umur panjang, sehat, supaya kita sampat melawas pakarun. Tulung benar doakan, mudahan panjang umur dan disehatkan Tuhan. Nang kedua lagi pian doakan bana ulun bulan Ramadan ini, mudah-mudahan ulun sobar menghadapi akan orang-orang yang jahil, nang balong mengetahui akan keadaan kita di sini. Terang terus saja orang nang balon tahu masalah ulun nang disuruh guru menyampaikan hadis musofaha. Mudah-mudahan orang nang macam-macam terhadap ulun itu nang buruk sangka dalam ulun itu, mudah-mudahan ulun sabar menghadapinya. Artinya ulun terus menjalankan hadis Rasulullah musofaha ini, dan mudah-mudahan apa-apapun yang di telinga ulun dangari, baik di telinga ulun maupun telinga bini ulun maupun telinga dangsana ulun maupun telinga amanakan ulun, orang menyambat-nyambati macam-macam, mudahan ulun sabar serumahan. Ulun alhamdulillah hanya melaksanakan suruhan guru ulun menyampaikan ijazah. Pertama ijazah Thariqat Samaniyah, kedua ijazah Musafahah. Dan ulun kadada menghendaki, kadada tomak kepada apapun kadada sama sekali. Nang itu tadi adalah daripada kakawanan nang lawan ulun baik sangka. Lalu inya hendak bahagia, masing-masing bertakun berapa ika memberi hadiah. Apa ngarannya tadi babata tulungan pabadaannya itu masalahnya. Dan duitnya itu ulun gunakan gasan kebaikan umat jua, bukan pribadi ulun.
ada sudah catatan-catatannya. Nah, biar kada perlu mengetahui itu. Nah, kada perlu mengetahui itu, kada perlu. Insya Allah ulun kada menjadi penipu hidup di dunia Allah Ta'ala. Ulun di bumi Tuhan ini insya Allah kada menjadi penipu. Tinggal lagi masyarakat ditolong supaya janganlah mengikhirat dan janganlah buruk sangka, apalagi pian menyambat-nyambat. Diharap jangan. Doakanlah semuanya kawan-kawan, sahabat-sahabat atau murid-muridku nang hadir hari ini, hari penutupan. Doakan aku, mudah-mudahan aku tabah menghadapi segala macam tantangan-tantangan. Orang-orang yang akan merusak akan kesabaranku, terdoakan mudahan aku tetap sabar sarumahan menghadapi segala macam. Kemudian disebutkan di sini lagi, apabila sembahyang berjamaah atau apapun pekerjaan yang dilaksanakan bersama-sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada si kepalanya itu. Apabila kepala nang menggawi di situ gawian nang baik di situ tadi, orangnya orang nang ikhlas sempurna. Adapun nang umpat di situ tadi ikhlasnya kada sempurna, maka diberi Tuhan seluruh nang hadir di sana ikhlasnya itu sempurna. Berkat nang kepala gawi urangnya ikhlasnya sempurna. Apabila nang kepala gawi itu ikhlasnya kurang sempurna, nang umpat di situ ada saikung nang ikhlasnya sempurna, maka nang saikung tadi membawa kepada si kepala gawi tadi diberi pahala sempurna juga. Paham kata? Paham kan? Nang dudukan hari ini nah berapa orangnya banyaknya, seikung aja ada nang ikhlasnya bujur-bujur sempurna, maka seberataan ini diberi ikhlas nang sempurna. Berkat nang seikung itu tadi baik nang diwasiati oleh Rasulullah SAW supaya jangan meninggalkan akan berkumpul-kumpul. Nah tadi berhubung berkumpul-kumpul tadi ada, biasanya kita kan ada di langgar, ada di masjid, ya kan? Maka di sini ada disebutkan ulun kada banyak pandai, sedikit aja masalah ini menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi SAW, janibu masajidakum sibyanakum wa man salla suyufakum wa min iqamati hududikum wa rafi aswatikum wa khusumatikum wa ajmiruha fil jam'i waj'alu ala abwabiha al-maqahir. Ujar Nabi SAW, jauhkanlah tempat-tempat sembahyang kamu dari kanak-kanakan. Dengar keberkahan. Jauhkanlah tempat-tempat sembahyangmu dari kanak-kanakan. Jelas gak? Jadi nang tuha-tuhaannya aja kak. Jadi kan ada lagi nang pindah. Nah itu. Jadi ini masing-masing hadis Nabi ini kita nang bisi anak buah nang menjaga masing-masing. Itu kecuali anak buah itu dibawa umpat jua sambil dilajari, jangan mengganggu tertibnya di langgar, jangan mengganggu tertib di masjid. Janibu masajidakum sibyan, kananakan dijauhkan dari segala tempat sembahyang. Nomor 2, waman salla suyufakum, dan orang-orang nang bisi pedang babuka. Hati-hati, amun ada bisi karis jangan dibuka, karisnya dibuat di
di kumpangnya. Kalau tak cocok kurang kena empat berkumpul-kumpul di sini, apalagi membawa parang pembukaan kemari. Kalau misalnya membawa parang kemari, bapak membawa parang tadi mahadang guru usuk sulit. Jar guru usuk apanya mahadang dalam parang. Asalnya guru usuk niat hendak membunuh pangdon dia. Tapi mbah melihat pian kada jadi, niat ulun berubah. Mbah napa niatnya wah ini jar guru usuk hendak membariakan pun. Kada gampang guru usuk. Ada besi tenaga dalam, bisa merubah niat orang jahat jadi orang yang baik. Yaitu dibacakan guru usuk waktu jam bawa parang tadi, tangan guru usuk begitu, kaf ha ya ain sod ha mim ain sin qaf, sekali membariakan ke parang. Nomor 3, wa min iqamati hududikum, daripada memutus perkara. Ada aja kantornya sudah di sini, cegal ke kantor kejaksaan. Jangan masjid diulah kantor jaksa. Wara'i aswatikum. Nomor 4, jangan kuriakan di dalam masjid, kuriakan. Jangan di dalam langgar kuriakan. Coba lihat di langgar kita yang dekat ada kuriakan. Mbah nang baca mulut tuh bang, itu lain, itu ngarannya menyaringakan suara beribadah. Itu ada wa asirru qawlakum awijarobe innahu alimun bidatis sudur. Itu ada kaul-kaulnya pulang, biar hendak dalilnya banyak mana di kitab-kitab. Banyak di kitab, banyak nya biasa kalau iblis itu datang kita kuriaki baimbe, emang kuriaki nyaring-nyaring iblisnya nya buka kenapa sunging talinganya tuh bang sunging talinganya. Jadi jangan kuriakan di masjid, di langgar, jangan. Wa khusumatikum, dan jangan sampai ada bermusuh-musuhan di masjid. Di langgar jangan ada bermusuh-musuhan. Wa ajmiruha, dan hendaklah harumi langgar itu. Masjid diharumi. Macam apa supaya langgar lawan masjid itu harum? Masing-masing membawa minyak harum. Oleh sebab itu di muka situ namanya orang nang berbagi-bagi minyak harum. Tunang di muka-muka tunang di jalanan-jalanan tunang agar berbagi-bagi minyak harum. Jadi pian di situ apabila hendak masuk ke langgar sini, ambil aja minyak harum di situ tapi berbayar. Supaya masuk kemari itu berminyak harum. Jadi maharumi lawan langgar. Ulun anak kamari berminyak harum tadi. Padahal kan ada siapa apa di sini nah. Kadada bini ulun masing-masingnya. Nah, kadada sebab malaikat mendatangannya. Ada di sini malaikat banyak. Jadi berharum-harum. Ingatkanlah berminyak harum lah. Nah itu nah guru usuk lah. Berminyak harum, guru master berminyak harum juga. Nah guru Haji Muhammad berminyak harum juga. Masya Allah. Sidin bakas dibari orang tak. Jadi disuruh berharum-harum. Nah, iya kah? Prepen minta jual dianggap garu. Garunya garu yang bagus. Jangan garu batukan. Garunya nang super. Garu yang bagus dan harum. Jadi kita adabnya tadi kananakan yang kada tahu bahasa tu tinggal aja, ya kah? Ada belajar anu betakun ulun jar. Di mapa aja anak buah ulun aja numpat buka juga di sini jar buka puasa ditakuni ya dulu puasa kayaknya kada kah? Namun kananakan yang kada puasa datang kemari itu kada buka ngarannya Tuhan hendak membantas. Ya kan?
Tapi bagus juga Bang Guru supaya lamun anak cucu kita tak umpat dilanggar sini hendak bukaan puasa tak berkelubut. Ada juga bagusnya biar kita di rumah itu sunyi. Kadang-kadang mahaur lagi kita hendak hendak uja orang bahari hendak baguplah. Sebab anak cucu kadang-kadang laginya dilanggar berkelubut. Orang nang dilanggar maka merepot mengurusi. Mengurusi repot orang dilanggar. Nang sudah cukup aja tah buburnya ya tak ada aja nang loco cucu kita nah sonang jar sikong lagi sikong lagi padahal kopiah ini anaknya aduh mau dilihat rambut nih kawa jadi presiden nih. Maaf melihat rambutnya kecengang-cengang, begitu mendengar suaranya tangangangangan, limbah sudah melihat senyumannya Guru Wijaya. Kada tahan lagi biar tak ucap bah senyuman abah ini aja membunuh semua wanita. Siapakah yang mengatakan itu? Tidak ada, bukan tidak ada lain, yaitu Sarah Azhari. Muntir cantik. Ini akan datang ulang insyaallah. Ayo dengan si Rahmah. Jangan bahirilah berusuk. Doakan aja mudahan ulun bisa ma'andak hati, yaitu tabarruk dengan khalqullah. Mudah-mudahan ulun bisa melaksanakan wasiat guru ulun, yaitu mengambil berkat siapapun dan mengambil berkat apapun. Ulun diwasiati guru, apapun nyawa ambil berkatnya. Siapapun nyawa ambil berkatnya. Siapapun nyawa ambil berkatnya. Semuanyaan, sebab semuanyaan ini dari Nur Muhammad. Itu ada kebaikannya. Nang kayak apapun pasti ada berkatnya. Jadi ambil berkatnya itu. Itu perintah guru ulun dan ulun wasiat amanah. Mudahan ulun kau melaksanakan. Jadi ulun kedatangan anak anda tercinta Sarah Azhari. Ulun mengambil berkat. Nah macam-macam pulang tak pahaman tak. Hajin mengambil berkatnya ajar bisa menggawil neneknya tak. Kada cuma ulun imung mendengar pendengarnya itu senyuman abah ini aja membunuh wanita sedunia. Nah, dan ujar Nabi terakhir, waj'alu ala abwabihal maqahira, andakilah di pintu-pintu untuk masuk ke masjid tempat-tempat bersuci. Nah, jaka orang bahari telah bisi rumah nang sugi-sugi bahari tah di higadang tangga naik tah ada pembasuhan batis. Ya kalah. Jadi orang nak naik bebasuh batis dulu. Nah, ya kayak itu tak diandaki di muka-mukanya itu wadah-wadah jagar orang babasuh. Di sini alhamdulillah sudah ada keran supaya membasuh batis, supaya pelanggarnya masjidnya jangan kotor, jangan rigat. Alhamdulillah. Kemudian daripada itu kita tinggal beberapa hari lagi memasuki bulan suci Ramadan yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Bulan Ramadan itu syahrus sabri, bulan sabar.
Nah, dan ujar Nabi, wasabru thawabul jannah, sabar itu balasannya surga. Jadi kesimpulannya bulan Ramadan membawa orang ke dalam surga. Awwaluhu rahmatun, tanggal 1 sampai tanggal 10 siang malam penuh turun rahmat Allah. Kita meminta lawan Tuhan rahmatnya nang sebanyak-banyaknya malam pertama sampai 10 malam siangnya bersama. Tanggal 11 sampai tanggal 20 wa ausatuhu maghfiratun, penuh keampunan Allah. Kita minta ampun banyak-banyak mulai tanggal 11 sampai tanggal 20. Wa akhiruhu itqun minan nar, tanggal 21 sampai akhir urang nang ditulis neraka. Lalu inya meminta, ya Allah merdekakan ulun dari neraka. Ujar Tuhan. Jadi dibagi 3, sepertiga nang pertama rahmat, nang pertengahan keampunan, nang terakhir kemerdekaan dari neraka. Qala sayyiduna al-imam al-qutb Ali bin Abi Bakr fi kitabih al-barqatil musyiqah fi dhikrihi li na'tihim wa ta'rifi bi rasmihim. Wallah subhanahu wa ta'ala ulun sarumah tanggaan minta doakan lawan pian banyak-banyak. Mudahan ulun sarumahan diampuni Allah segala dosa dan diselamatkannya. Dan khusus kepada pian barataan ulun sarumahan meminta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal segala dosa ulun sarumahan lawan pian, supaya ulun ini dosa lawan Tuhan dan lawan makhluk selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamata wa husnul khatimah. Allahumma rizqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashrihi wa fi jami' at-ta'at. إلهنا تب علينا توبة نصوحة وحول أحوالنا إلى أحسن حال يا كبير يا متعال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد بالله. سيدا الرسل هدينا هيا بغارة إلينا الآن يا همة السادة الأقطار